menurut aku masih ada kayak pedi, tapi satu itu lengket, yang kedua ada white castnya yang dia buat kusam. Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Wulandari. Kali ini aku mau jelasin atau kayak cerita ke kalian tentang pentingnya skincare yang namanya sunscreen. Jadi pasti kalian juga udah familiar banget sama yang sunscreen ini. Edukasi udah banyak banget di luar sana bilang kalau misalnya sunscreen memang sepenting itu. Kalian juga harus rutin pakai sunscreen, jangan sampai di skip di setiap paginya. Ini juga aku bakal cerita satu sunscreen yang lagi viral banget di TikTok, di sosial media, intinya di dunia persunscreenan gitu kan. Dan ini aku bakal review jujur ke kalian dia worth apa enggak dengan viralnya, dengan klaimnya. Aku mau bahas sunscreen dari Karasan ini. Kalian pasti udah familiar banget sama sunscreen ini karena kalau misalnya kalian anak tiktokers banget pasti udah tahu ini seliweran di mana-mana. Ini tuh Solar Smart UV Protector SPF 45 PA++++. Jadi ini tuh untuk SPF-nya 45 menurut aku udah yang kayak seimbang, maksudnya yang kayak udah mencukupi lah untuk kebutuhan jenis kulit kita, semua jenis kulit. Kalau misalnya kalian pakai SPF-nya 50 plus PA++, ya itu nggak apa-apa juga, cuma 45 menurut aku udah cukup aja gitu. Isinya 30 ml, harganya 69.000, menurut aku masih yang terjangkau banget. Packagingnya ini sebenarnya ada boxnya lagi, cuma boxnya itu udah kayak kemana gitu, lupa taruh di mana. Aku udah yang kayak praktis banget, bisa kita bawa kemana-mana dan udah informatif banget. Di sini tuh ada berapa SPF, terus berapa milinya. Di sini di belakangnya juga ada ingredientsnya. Sinar matahari terutama UVB, UVA itu tuh bahaya banget untuk kesehatan kulit kita. Skin barrier kita tuh bisa rusak kalau misalnya jangka panjang kalian tidak pakai sunscreen, apalagi untuk kalian yang beraktivitas di luar ruangan. Untuk sunscreen Karasan, dia ngeklaim kalau misalnya produknya itu bisa melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari tropis yang lebih maksimal lagi. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian tugasnya di luar ruangan ini cocok banget. Kalian tahu gak sih akibat buruk kalau misalnya kalian tidak pakai sunscreen apalagi jangka panjang? Itu kulit kalian bakal mudah banget kusam, susah banget cerahnya, terus komedo tuh bakal banyak banget bertumpukan di sini, dan kalian juga bakal kayak ada garisan-garisan penuaan dini gitu loh, kayak di area mata sini, di area pipi sini. Kalian gak mau kan sebelum usia kalian tua tapi wajah kalian tuh udah kelihatan tua gara-gara sinar UV gitu. Karasan The Tropical Skin Express ini SPF 45 PA++++, perlindungan optimal dari sinar matahari tropis yang intens. Good Light, ini tuh teksturnya seringan awan, kulit terasa nyaman sepanjang hari. Rich Extract dan City System memberikan nutrisi, melembabkan, dan melindungi dari polusi. Karasan ini ngeklaim kalau misalnya teksturnya itu seringan awan. Kita bakal buktiin. Dan untuk teksturnya menurut aku ini tuh kayak lotionnya, dia lebih padat gitu, dia nggak kayak gel. Nah, dia klaim tadi dia bilang selembut dan seringan awan. Ini bener aja, seringan awan dan selembut awan nih, kayak nggak ngerasa greasy, lengket. Bener-bener yang enak banget dipakainya, langsung menyerap gini kan. Tuh, dia nggak ada white castnya. Ini tuh kan alkohol free, paraben free, fragrance free, udah ber-BPOM, jadi itu udah aman banget untuk dipakai. Dan selama di kulit aku yang sensitif ini, alhamdulillah masih baik-baik aja. Nah, kayak aku bilang tadi, untuk aromanya ini tuh nggak menyengat sama sekali. Aku juga bakal demoin ke kalian untuk pakai produknya. Karena dianjurkan 2 jari, jadi kita benar-benar harus aplikasikan 2 jari, jangan kurang lebih boleh. Kenapa harus dipakai 2 jari full kayak gini? Karena biar bisa benar-benar melindungi kulit wajah kita dari sinar UV, karena kan berbahaya banget. Ini kita langsung totolin aja di sini. Karena untuk sunscreen Karasan ini kan tidak ada white castnya, jadi aman gitu loh kalau misalnya kita mau apply berlayer-layer juga. Sesuai sama klaimnya, yang seringan awan dan juga selembut awan, dan ini bener-bener yang ringan banget, lembut banget emang. Aku pakai ini kan udah hampir 2 mingguan gitu, dan ini tidak ada white castnya, jadi nggak ada yang abu-abuan gitu loh kulit wajahnya. Kalian juga kalau misalnya pakai sunscreen itu harus bener-bener merata di area bawah mata sini. Kalau misalnya ini tuh kan kulitnya tuh kan tipis gitu, jadi kalau misalnya kena sinar matahari lebih lama, dia lebih gelap daripada kulit yang lainnya gitu. Jadi harus benar-benar merata ke leher. Ini udah selesai aku aplikasikan, kalian bisa lihat sendiri kalau finishnya itu bener-bener yang kayak lembut banget, dan ini ringan banget. Jadi ada yang bilang tuh kayak nggak pakai apa-apa. Menurut aku sih masih kayak pakai apa-apa, tapi ya nggak kayak pakai sunscreen yang lengket, yang greasy, yang kayak ada white castnya gitu kan. Dan ini menurut aku aman banget hasilnya. Kalian bisa lihat kalau kulit wajahku kelihatan lebih sehat dan lebih kayak glowing.
Ya nggak sih, kayak glowing nggak sih? Aku rasanya gitu sih. Dan ini kalau misalnya dipegang kayak gini tuh lembut banget. Nah biasanya aku ada menemukan salah satu sunscreen yang ngebuat mata itu pedih, agak pedih gitu. Nah untuk karasan ini menurut aku masih ada kayak pedih, tapi tidak terlalu, masih sedikit banget pedihnya, tidak sampai ngebuat mata kita berair gitu kan. Nah ini tuh masih aman banget menurut aku kalau untuk pedihnya. Pasti kalian di luar sana juga banyak banget nggak suka sama sunscreen karena satu itu lengket, yang kedua ada white cast-nya, yang ketiga itu pedih di mata gitu kan, dan dia buat kusam. Sunscreen karasan ini menurut aku kalau misalnya udah 2-3 jam dia tetap buat kulit aku kusam, tapi tidak terlalu kusam seperti sunscreen yang dulu banget. Sekarang kan sunscreen itu udah canggih banget gitu kan. Nah jadi kalau untuk gelapnya itu menurut aku semua sunscreen bakal ada efek gelapnya, cuman tergantung sih jenis kulitnya. Kalau dari anjuran dokter kecantikan pun kita harus reapply sunscreen itu 2-3 jam sekali, karena menurut aku 2-3 jam sekali itu udah kerja maksimal dari sunscreen yang kita pakai gitu. Makanya dia mungkin menimbulkan gelap atau kusam di kulit wajah kita. Ini tuh tinggal ditaburin atau ditaburin, tinggal dipakein bedak tabur aja, atau kalian mau hangout, kalian mau pakai foundation, kalian timpa, itu masih aman banget menurut aku. Dan ini kulit aku kan lagi berjerawat, lagi sensitif banget. Untuk sunscreen karasan ini menurut aku masih aman-aman aja di kulit aku, alhamdulillahnya. Minusnya dari sunscreen karasan ini, di mata aku tuh masih kerasa pedih gitu loh, tapi nggak yang berlebihan, masih yang kayak biasa aja gitu, nggak sampai yang berair kayak aku bilang tadi. Selebihnya ini tuh udah yang mantep banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka pakai sunscreen, kalian bisa cobain sih sunscreen karasan ini karena ini tuh ringan banget. Oh ya, di sunscreen karasan ini juga ada repackage-nya itu yang sasetan, itu harganya cuma belasan ribu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba-coba dulu, kalian bisa pakai sasetan aja dulu, jangan pakai yang ini yang 30 ml 69.000. Kalau misalnya nggak cocok kan, kalau misalnya pakai yang saset itu masih yang nggak kerasa rugi banget gitu. Misalnya kalian kulit yang kering banget, kering kerontang, itu kalian bisa pakai si karasan ini aja, karena menurut aku bener-bener lembab banget. Ini efeknya tuh bakal beda-beda di setiap orang. Bisa aja di kalian itu efeknya malah lebih bagus, lebih smooth gitu kan. Jadi ini tuh tergantung jenis kulit kalian juga. Nah di kulit aku yang kering ini tuh masih cocok banget karena di dalamnya ada moisturizer, jadi bisa menghidrasi kulit wajah aku. Nah kalau misalnya kulit kalian yang oily, menurut aku kalian bisa coba dulu yang sasetan. Jadi kalau misalnya cocok bisa lanjut pakai yang 30 ml. Nah kalau kulit kalian yang acne, menurut aku untuk acne prone skin itu tuh kalian harus konsul dulu mau pakai sunscreen yang mana, karena jenis sunscreen juga banyak banget. Ada yang jenis lotion, ada yang krim, ada yang spray, ada yang gel gitu, jadi beda-beda. Misalnya kulit yang berjerawat itu kan dia bakal sensitif banget kulitnya, jadi harus lebih berhati-hati lagi pakai produk-produk yang kayak gini. Kalian juga bisa lihat kan keadaan wajah aku tuh banyak banget bekas jerawat, dan di sini tuh ada satu jerawat aktif yang mau timbul. Nah aku selalu sih pakai sunscreen itu di pagi hari. Dan menurut aku sunscreen itu tidak mengganggu pertumbuhan jerawat aku yang satu ini, tidak ngebuat jadi makin meradang atau gimana. Oke, mungkin segini aja dulu review jujur aku tentang sunscreen dari karasan ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, assalamualaikum.